Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Salatiga. Fasilitator saya adalah Ibu T. Fridanenti dan pengajar praktik saya adalah Bapak Mahmudi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas yaitu 1.1.A.6 yaitu demonstrasi kontekstual modul 1.1. Mari langsung kita mulai saja. Yang pertama yaitu pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1, saya mengetahui beberapa hal tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu antara lain pendidikan yang menuntun anak. Maksudnya menuntun ke arah yang lebih baik ya, sesuai minat dan dengan bakat, kemampuan dan kebutuhannya agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menuntun ini diartikan yaitu pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Anak diibaratkan benih yang berbeda-beda. Guru sebagai petani maka harus menyiapkan lahan, menggali, membajak, menyemai, menyiram, dan merawat dengan penuh perhatian sehingga menjadi tanaman yang berkualitas. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pendidikan yang menghamba pada anak. Maksudnya adalah berorientasi pada kebutuhan anak agar berkembang sesuai minat dan bakatnya, sesuai konsep berpusat pada siswa. Sebagai guru, kita harus melayani dan memaksimalkan kebutuhan belajar anak, baik minat, kebutuhan, kemampuan individu untuk membangun anak menjadi generasi pembelajar yang sejati. Yang ketiga, yaitu pendidikan yang mengutamakan budi pekerti atau karakter, yaitu pendidikan memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik menjadi manusia yang utuh, sehat jiwa, lahir dan batin. Yang keempat yaitu pendidikan sesuai dengan kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan zaman. Kodrat alam yaitu guru mendidik menyesuaikan konteks sosial budaya, potensi alam dan lingkungan yang berbeda-beda. Jadi setiap siswa atau murid kita itu sesuai dengan potensinya itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kodrat zaman yaitu guru menghantarkan anak menuju zamannya. Ingat, didiklah anak didikmu sesuai dengan zamannya. Itulah yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Saat ini adalah era abad 21. Tetapi kita tetap ingatkan agar mereka memfilter ya, menyaring informasi. Jangan sampai bertentangan dengan budaya kita dan tetap menjaga kearifan lokal di budaya setempat. Nah, penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara dalam kelas atau dalam sekolah itu yang sudah kami terapkan yaitu penanaman karakter dan budi pekerti ya. Di sekolah kami rutin ada pembiasaan yaitu ibadah duha, ibadah zuhur, kemudian juga 3S ya, salam senyum sapa, dan juga nilai-nilai nasionalis ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengikuti upacara bendera dan sebagainya. Selain itu juga karakter bersosial ya, berbagi taksis, mengunjungi teman yang sakit dan sebagainya. Sekaligus juga kita saling menolong teman yang susah atau
ketimpa musibah ya, seperti di contoh ini. Ada teman kita yang mengalami musibah, kita datang bersama-sama untuk sekedar meringankan beban mereka ya. Termasuk bergotong royong membuat sekolah dalam keadaan bersih dan juga cantik. Nah, khusus karena SMP Negeri 8 itu adalah sekolah adiwiyata, kami juga menanamkan karakter cinta lingkungan ya. Termasuk ini kami melibatkan siswa kami dalam penanaman aksi lidah buaya ya, di mana lidah buaya ini adalah maskot adiwiyata sekolah kita dan sudah menghasilkan banyak produk yang sudah terkenal di Kota Salatiga. Kemudian juga aksi sabar pungli ya, Sabtu bersih peduli lingkungan, pemeliharaan kebun dan taman karakter adiwiyata atau Buntakara, aksi Sami Basah 1 minggu bebas sampah, kemudian 1 sagu mangga sasi sanga 1 guru, 5 pot bunga dan 1 siswa 1 pot bunga, kemudian aksi Mami Jumpa 5 menit jemput sampah, dan juga aksi-aksi mengenai lingkungan yang lainnya. Itu semuanya melibatkan siswa, dan siswa sudah mempunyai sudah konsisten, sudah mempunyai karakter yang tertanam sehingga tidak perlu kami perintah lagi, mereka sudah berjalan sesuai yang kita sepakati bersama. Kemudian ini ya, dalam pembelajaran pun saya itu menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan serta berpusat pada siswa. Saya menggunakan media pembelajaran yang asik ya, berbasis game ya, seperti ini game papan magnetik, ini game mama, si papa, opa, dan ini juga game permainan membuat itu ya alat peraga dari alat peraga atom dari kertas flanel. Kemudian ini adalah menjodohkan match ya, saling berpasangan. Dan saya juga sering menggunakan infografis dan juga media Canva yang lainnya. Dan siswa saya ikutkan juga dalam Canva for Education milik saya, sehingga siswa dalam membuat alat pembelajaran yang dia butuhkan, dia bisa membuat dengan tanpa kendala karena banyak sekali elemen-elemen di Canva for Education yang gratis. Jadi kami sudah membuat siswa itu mengalami pembelajaran yang menyenangkan. Pendidikan itu mendidik sesuai dengan kodrat zaman ya. Kodrat di sini yang pertama adalah kodrat alam ya. Kami tidak memaksakan siswa kami untuk mengikuti apa yang kami sudah rencanakan. Kami memberi kebebasan anak didik kami dalam hal menentukan potensi dirinya ya. Contohnya dalam saat pembelajaran, saat jeda, ada perlombaan, kami tidak mewajibkan setiap kelas untuk setiap anggota siswa selalu mengikutinya, itu tidak. Tetapi kami selalu meminta perwakilan dari kelas yang benar-benar punya bakat dan minat dan bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kami sudah memberi kebebasan kepada siswa kami ya. Seperti ini ya, aksi kreativitas membuat bunga dari gelas aqua plastik ya, bunda gelatik. Kemudian membuat lampion virus corona atau Lavikon. Kemudian tanja kubik ya, pembuatan meja kursi dari ekobrik. Kemudian juga nih pembuatan pagar ban pelangi. Ini kemudian elang buah ya, ekobrik pelangi botol aqua. Jadi kami benar-benar memberi kebebasan kepada siswa kami untuk mengikuti apa yang mereka inginkan agar mereka tidak ada suasana tertekan dan membuat mereka bahagia dan menyenangkan, nyaman. Saya sendiri sebagai seorang guru, saya mengajar dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan ya. Contohnya saya mengikut sertakan
murid-murid saya dalam pembelajaran di channel YouTube saya ya, baik dari siswa sendiri membuat materi ajar sesuai dengan yang dia inginkan. Saya sendiri juga membuat materi ajar untuk siswa-siswa saya, dan siswa saya beri kebebasan, tidak harus wajib harus melihat di channel YouTube saya. Kemudian saya juga membuat bahan ajar di TikTok, di snack video, di blog dan sebagainya. Kemudian siswa saya juga sudah mengikuti perkembangan teknologi, yaitu kami menggunakan LMS Google Classroom, kemudian juga quizzes dan sebagainya. Dan insya Allah kami dalam mengajar itu sudah mengikuti kodrat zaman, yaitu mengajar sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, bagaimanapun juga apa yang saya terapkan di kelas ataupun di sekolah saya pasti ada tantangan, dan setiap tantangan kami berusaha mencari solutifnya ya, alias solusi yang terbaik ya. Tantangan paling banyak itu adalah kurangnya dukungan orang tua siswa dalam program sekolah ya. Banyak orang tua komplain anak pulangnya terlalu siang, kemudian banyak tugas yang harus dikerjakan, tugas proyek yang harus dikerjakan, kemudian harus selalu menggunakan HP yang banyak kuota dan sebagainya. Nah, tantangan-tantangan tersebut kami mencari solutif ya, bersifat solutif, yaitu solusi yang kami berikan. Kami di awal kami akan melaksanakan program-program yang sudah diprogramkan oleh Bapak Ibu guru ya, pembelajaran berbasis proyek dan sebagainya itu. Kami di awal tahun ajaran baru yaitu bermusyawarah bersama, mendatangkan orang tua dengan komite, kami paparkan sesuai kurikulum yang saat ini. Kemudian Jerba Sukimowo Beo untuk kemajuan anak juga harus didukung dengan biaya dan sebagainya. Akhirnya dengan paparan kami orang tua setuju, dan akhirnya program pembelajaran kita juga mendapat dukungan 100% dari orang tua siswa. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai tugas dari modul 1.1a.6, yaitu demonstrasi kontekstual modul 1.1. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.